Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan besar harapan semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Para siswa yang Bapak cintai dan Allah rahmati yang ada di rumah, alhamdulillah Bapak ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan tidak kurang sedikit apapun. Walaupun dalam keadaan sekarang ya, yang mana kalian sudah pada mafhum di kondisi sekarang, tapi alhamdulillah kita sudah mulai memasuki new normal. Untuk insya Allah nanti ke depan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien lagi, sehingga kita bisa bertatap muka sebagaimana biasanya pembelajaran berjalan. Namun dalam kesempatan ini Bapak mungkin akan memberi pelajaran secara online atau virtual atau daring, yang mana ini sudah menjadi kewajiban para guru khususnya yang ada di SMKN Negeri 4 Garut, ya umumnya di semua bidang pendidikan. Insya Allah materi yang akan Bapak bawa dalam kesempatan ini atau sampaikan yaitu materi tentang mengimani atau tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada beberapa poin yang nanti ada dalam slide-nya, antaranya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana konsep atau tentang konsep yang ada di sini, yaitu bagian dari pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada makna Asmaul Husna. Juga nanti ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir, yaitu 3.1. 4.3-nya yaitu menyajikan hubungan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, ya, kokoh, pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Nah, pengertian daripada iman itu, ya, man, jadi amanah yu'minu, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan yang hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah, akan perjanjian dengan hati dan ikrar, iman itu ya, bersumpah dengan lisan atau ucapan, dan dilakukan, dibuktikan dengan anggota tubuh atau disebut dengan arkan. Jadi al-imanul haq, ya, iman yang benar. Nah, iman yang benar harus memenuhi daripada kriteria syarat-syarat berikut. Di antaranya di sini ada iqraru bilisan. Apa iqraru bilisan itu? Yaitu menyatakan menyatakan dengan lisan atau mengucapkan, ya. Yaitu yang kedua dengan tasdiqu bil qalbi. Apa tasdiqu bil qalbi itu? Yaitu membenarkan dengan hati, ya, keyakinan, meyakini, gitu ya. Dan yang ketiganya yaitu amalu bil jawarih, ya, wal harakati. Jadi mengamalkan dengan anggota badan dan gerak-gerakan, yaitu iqraru bilisan, tasdiqu bil qalbi, wa alu bil arkan, atau istilah bahasa hadis yang lain seperti itu. Jadi ketiganya harus ada, tidak boleh hilang satupun. Itu daripada yang disebut iman yang benar itu. Ada pun juga komitmen hati yang tadi, ya. Kalau kita benar-benar menghayati ketiga makna ini, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita, yaitu hati terikat dengan syahadatain, ya. Dan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah komitmen, itu yang disebut dengan iman, ya, yakin tadi.
Seperti ada contoh pribadi yang menyadari ini, contohnya seperti siapa? Bilal bin Rabah, ya, Yasir dan Sumayyah, dan Mus'ab bin Umar. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh yang betul-betul kuat dengan keimanan-keimanannya. Ya. Adapun sehingga kita banyak, apalagi dalam konsep sekarang, banyak yang bikin status-status ya itu. Ya pentingnya status apa penting, yaitu status ini sangat penting karena menentukan diterimanya amal seseorang dalam kriteria ibadah ya gitu. Nah, kalau dia tidak punya status sebagai muslim, ya, maka amalnya akan batal ya. Akan batal dengan kategori habaan mansyuron ya, seperti debu yang berterbangan. Nah, seperti ataupun misalnya kasarobin ya, seperti fata morgana gitu. Nah, contoh kalau tidak terdaftar ya, tidak akan diterima dan tidak boleh masuk sekolah, apalagi ikut ujian dan dapat nilai yang lainnya. Nah, itu pentingnya seperti itu. Kita kriteria seorang muslim, ya, seorang mukmin dalam mengimani Asmaul Husna atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, tersebut daripada kriteria tersebut itu ya. Adapun juga pembenaran hati, nilai batin. Nah, bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya akan bernilai ya. Ini tentu tidak kelihatan ya, tapi bisa dilihat dari sikap. Nah, sehingga nanti ada konsep penilaian sikap ya, penilaian keterampilan ya, nilai apalagi sikap, keterampilan dan pengetahuan, sehingga kategori itu tidak keluar dari konsep-konsep yang disampaikan ini ya. Makanya hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Nah, itu seperti ini ya. Nah, itu. Nah, adapun juga pengamalan nilai lahir. Pengamalan nilai apa saja? Di sini amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir ya, setelah lahir. Nah, ini kelihatan misalnya mendirikan sholat yang 5 waktu. Nah, sebagaimana nanti Bapak kalau sudah bertatap muka dengan kalian ya, nanti ada praktek sholat yang 5 waktu ya. Praktek cara bersuci, wudhu ya. Nanti ada di materi-materi yang selanjutnya. Atau misalnya apalagi berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kalau misalnya puasa kan kita pasti itu adalah salah satu seorang muslim harus melaksanakan puasa tersebut dan menunaikan zakat. Nanti ada materi tentang zakat, bagaimana cara-cara ya. Atau berhaji bagi orang yang mampu. Insyaallah semoga kita semua para siswa dan guru-guru, orang tua kita yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan gitu ibadah haji yang sebagaimana mestinya, yang sempurna, walaupun sekarang dalam kondisi ya sekarang tidak bisa katanya karena proses situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Seterusnya